saat ini, detik ini kami datang bersyukur, menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang memberikan kemenangan. Bahkan dalam setiap pergumulan kami pribadi, lepas pribadi saat ini, Engkau Allah yang memberikan solusi. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau angkat pujian ini dari awal. Penolong yang selalu setia. Yesusku, Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sabar. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sabar. Tetap percaya. Dengan iman dan ucapan syukur kepada Tuhan, sama-sama kita katakan. Perkara dapat ku tangguh di dalam-Nya memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sabar. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Kepada hambanya saya persilakan. Mari kita satu di dalam doa. Benar Tuhan bahwa Engkau Allah yang setia, Allah yang luar biasa di dalam hidup kami. Dan kami bersyukur kalau kami mengenal Engkau dan Engkau menemukan kami Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada karena kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan yang tidak pernah berubah. Biarkan membuat kami boleh tetap bangga dan kami boleh terus berserah dalam setiap fase hidup kami. Karena kami tahu bahwa Engkau Allah yang tidak berubah, Allah yang baik, Allah yang besar, Allah yang berkuasa, penguasa tunggal hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Ya, senang sekali karena meskipun hujan dingin ya, tapi kita masih bisa boleh bersekutu pagi hari ini. Ya. Saya kemarin ini ngobrol sama suami dan saya berkata, saya memutuskan hari ini saya akan bawakan renungan, akan khotbah dalam waktu 15 menit. Ya, terus suami saya bilang, emang bisa? Tahu kan ya kalau saya itu senang bicara gitu ya. Saya bilang, iya kita lihat bisa. Saya bilang gitu ya. Ketika saya berkata saya memutuskan untuk khotbah 15 menit itu saya berketetapan hati. Pokoknya 15 menit harus selesai gitu ya. 15 menit harus selesai. Berkaitan ketika bicara tentang ketetapan hati itu tentu juga bicara
bicara tentang sebuah keputusan, betul ya. Saya ingat suami saya cerita bahkan tadi di mobil di dalam perjalanan dengar satu lagu, terus dia bilang, aduh ingat masa-masanya waktu berjuang untuk tetap latihan basket gitu ya. Berketetapan hati dia cerita, nggak ada uang, gimana ya caranya? Tapi dia berketetapan hati, pokoknya saya harus basket, rumah di Cimahi. Waktu itu pada zaman itu harus latihan ke Bandung, karena dia tahu kalau di Bandung itu jauh akan lebih baik gitu ya untuk perkembangan basket dia. Ada sekali waktu di mana dia mau basket, aduh nggak ada ongkos, gimana ya gitu ya. Terus dia minta sama mamahnya atau mamanya, nggak ada untuk ongkos gimana? Aduh ya udahlah, dia masuk kamar ya, dia aduh sedih hati gitu ya, sampai akhirnya nggak tahu gimana dia bilang aduh mama itu gitu ya, tiba-tiba masuk kamar dan berkata, kamu nggak basket? Iya mau sih gitu ya. Jam berapa? Cepet sana, kan nggak ada ongkos. Dah nih cuman, tapi adanya cuma segini. Saya langsung, katanya dia bilang itu, nggak apa-apa, cukup untuk ongkos pulang pergi. Saat itu masih 500 rupiah gitu ya. Udah pokoknya saya mah nggak mikir mau untuk jajan mau apa, nggak, pokoknya bisa ongkos pergi ke Bandung untuk bisa latihan basket. Begitu kuat dia berketetapan hati ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini saya memberikan judul khotbah saya adalah untuk apa atau untuk siapa ketetapan hatimu. Kita akan membuka dari Daniel pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Ya, saya akan bacakan Daniel pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaraan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Ayat yang kelima, dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yaitu Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hananya dinamainya Sadrah, Misael dinamainya Mesah, dan Azaria dinamainya Abednego. Ayat yang ke-8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya ingat sebuah cerita, sepertinya saya pernah ceritakan di sini gitu ya. Ada 3 orang yang bersahabat dan mereka punya keterbatasan secara fisik ya, tapi mereka bersahabat gitu ya. Yang pertama adalah satu orang ini matanya itu hanya bisa melihat satu gitu ya. Jadi yang satu jadi gini gitu ya. Terus yang satu lagi dia bungkuk. Kemudian ada satu lagi kakinya itu kalau berjalan harus diseret. Dan mereka hari lepas hari mereka tidak lepas dari yang namanya hinaan. Sampai sekali waktu orang berkata seperti ini kepada mereka, kayaknya nih ya kalau ada cewek cantik juga gitu ya, pasti bahkan cewek baik pun pasti mungkin akan ngelihat kalian, pasti akan mentertawakan dan menghina. Seperti itu ya. Jadi mereka bersepakat, aduh kita ini selalu dihina ya, bahkan urusan cewek pun gitu ya dihina. Gimana nih caranya? Akhirnya mereka bersepakat, mereka berketetapan hati untuk mencari solusi. Akhirnya pada hari yang ditetapkan di depan banyak orang, 3 orang ini mau membuktikan gitu ya, mau membuktikan bahwa
mereka bisa mencari solusi dan karena mereka bersepakat, mereka berketetapan hati mencari solusi ini. Sampai ketika seorang wanita lewat berjalan di depan mereka, apa yang dilakukan? Si bungkuk ini kemudian membuat garis di tanah, gitu ya. Karena dia bungkuk, dia membuat garis di tanah. Kemudian satu orang, si mata satu ini berteriak, garisnya miring. Ya, dia berkata seperti itu ya. Dia keceng-keceng, dia berteriak garisnya miring. Kemudian satu orang yang lain, sahabatnya yang dia harus berjalan dengan hanya menyeret kakinya, dia bertugas untuk menghapus garis yang miring itu. Sampai akhirnya wanita ini tidak pernah tahu kalau mereka itu punya keterbatasan secara fisik. Bahkan si wanita ini berkata, "Permisi, saya mau lewat." Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, gitu ya. Setiap orang diberi kebebasan oleh Allah untuk melakukan segala sesuatu. Bebas untuk memutuskan apa yang benar dan apa yang salah. Tetapi kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-23 dikatakan segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu itu berguna. Segala sesuatu, bukan hanya satu hal, segala sesuatu itu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu itu membangun. Bapak Ibu, kita sudah melihat di dalam Daniel, bacaan kita pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Ini kisah yang menarik, di rumah Bapak Ibu bisa baca gitu ya. Ada 2 poin penting yang mau kita sama-sama belajar dari kisah Daniel ini. Yang pertama, Daniel berketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya. Apa yang kita mau belajar tentang ketetapan hati? Daniel yang pertama berketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya. Najis itu sesuatu yang berkaitan dengan ketidaklayakan, orang melihat itu. Najis itu berkaitan dengan sesuatu yang dianggap kotor, sesuatu yang berkaitan dengan dosa, gitu ya. Nah, kita lihat Daniel bersama dengan teman-temannya harus hidup di dalam pembuangan di Babel. Saat itu Tuhan memilih bangsa Babel untuk mendidik bangsa Israel, karena bangsa Israel ketika mereka tidak taat kepada Tuhan, ketika mereka tidak setia kepada Tuhan, maka konsekuensi Tuhan hadir dan mereka harus dibuang di dalam pembuangan berbagai macam bangsa yang tidak mengenal Tuhan, ya. Mereka hidup di tengah-tengah bangsa kafir, bangsa yang tidak percaya sama Tuhan, dan mereka juga hidup di dalam pengaruh dan budaya dari kekafiran itu sendiri. Kafir, orang-orang di dalam lingkungan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan yang benar, ya. Tetapi yang menarik adalah Daniel tahu persis posisinya, ya, di hadapan Tuhan. Dia tahu arti nama Daniel itu adalah Tuhan adalah hakimku. Dia yakin betul dimanapun dia berada, dia tahu bahwa Tuhan adalah hakimku. Bahkan ya, mereka diberikan nama yang lain. Daniel itu diberi nama Belsasar, artinya adalah pemimpin Bel. Bel itu adalah salah satu dewa terbesar orang Babel, gitu ya. Tapi dia bisa berkata, aku berketetapan hati untuk tidak menajiskan diriku. Pada saat itu ya, tidak menajiskan diri dengan cara ketika dia tidak mau makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada dewa-dewa lain, makanan raja saat itu, ya, sebagai sebuah perlambang. Ya, kalau saya memakannya, itu berarti saya mengakui, ya, Allah yang lain. Meskipun di dalam perjanjian baru kita tahu bahwa segala sesuatu yang kita makan akhirnya hanya dibuang ke pembuangan. Yang penting adalah bagaimana hati kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Daniel punya ketetapan hati untuk tidak terbawa arus. Berketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya. Apa aplikasinya bagi kita saat ini? Kita tentu hidup di dalam dunia yang semakin rusak,
itu nggak bisa diganggu gugat ya. Artinya realitanya seperti itu. Dunia yang penuh dengan banyak sekali kita menemukan kejahatan-kejahatan yang kadangkala kita mau dibawa kemana sih ini ya kayaknya ya, seperti itu. Saya ingat ya kemarin itu ketika saya mengajar anak-anak saya, kemudian bicara tentang pekerjaan masa depan gitu ya. Kira-kira kamu mau jadi apa nantinya, atau pengen bekerja sebagai apa? Ada anak yang nyeletuk begini, "Ibu, kalau koruptor itu pekerjaan bukan?" Saya bilang, "Waduh," gitu ya. Terus ada lagi yang bilang gini, "Bu, kalau ngepet itu pekerjaan atau bukan?" Saya bilang, koruptor itu bukan pekerjaan tapi kejahatan. Kamu tahu nggak ngepet itu apa gitu ya? Karena intinya kalau bekerja pengen dapat uang sebanyak-banyaknya. Lucu gitu ya dengan murid-murid. Tapi itulah yang terjadi ya. Ada banyak hal-hal yang berubah di dunia ini. Kadang-kadang kita melihat dosa itu tidak lagi menjadi jelas ya, kayaknya abu-abu gitu ya. Lakukan ini nggak apa-apa lah, semua juga lakukan hal yang sama gitu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita tahu iblis dan dunia menawarkan segala sesuatu yang menyenangkan bagi hidup kita ya. Bahkan Yesus pun ditawari ya oleh iblis kenikmatan dunia. Lakukan hal yang salah itu sepertinya adalah hal yang membuat sesuatu itu menjadi gampang gitu ya. Tapi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, lihat bagaimana Yesus pun ya bisa menang terhadap tawaran yang ditawarkan oleh iblis terhadap kenikmatan dunia. Mari kita sama-sama melihat posisi kita ya. Tadi Daniel tahu betul posisinya sebagai orang percaya di hadapan Tuhan. Dan mari kita pun sama-sama melihat kembali kepada posisi kita sebagai orang yang sudah dibenarkan, sebagai orang yang sudah diselamatkan, sebagai orang yang sudah menerima anugerah yang luar biasa oleh karena pengorbanan Tuhan. Hidup sebagai orang tebusan. Efesus 5 ayat yang ke-8 dikatakan, "Dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang." Terang di mana? Terang di dalam Tuhan, di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita sama-sama tahu bahwa kita pun hidup di dalam lingkungan yang tidak semuanya percaya kepada Allah yang benar. Tapi bagaimana ketetapan hati kita bisa menunjukkan kepada orang sekitar bahwa saya punya ketetapan untuk tetap percaya kepada Dia. Yang kedua, kita mau belajar hal yang sederhana. Kalau yang pertama, Daniel berketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya dengan segala pengaruh-pengaruh yang bisa membawa dia kepada dosa. Tapi yang kedua juga dia menetapkan hati untuk apa? Untuk hidup di dalam doa. Ya. Doa itu menjadi bagian hidup dari Daniel. Di dalam pasal yang ke-6 ayat yang ke-11, mari kita lihat sebentar. Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Di situ dikatakan bagaimana 3 kali sehari Daniel berdoa. Pasal 6 ayat 11 dan 12. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Artinya bukan hanya sesekali dia berdoa, tetapi dikatakan seperti yang biasa dia lakukan. Doa menjadi bagian hidupnya. Sering kita dengar ya Tuhan hanya sejauh doa, katanya bilang gitu ya. Nah, ya mungkin itu sebuah pengungkapan bagaimana doa ini menjadi satu sarana bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Dan Daniel lakukan itu di dalam hidupnya. Meskipun dia ada di dalam pembuangan, meskipun dia tidak di dalam komunitas orang-orang yang semuanya percaya, tetapi kebiasaan dia, hidup dia di dalam relasinya dengan Tuhan itu tidak berubah. Ada banyak orang salah mengenai doa, ya.
kadang berkata bahwa doa itu kalau nggak lipat mata lagi, tutup mata dan lipat tangan gitu ya, dianggapnya itu nggak sah, dianggapnya nggak sopan gitu ya. Tapi Bapak Ibu, saya tetap mempercayai bahwa Tuhan kita itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Doa adalah komunikasi, ngobrol. Artinya kalau kita ngobrol sama Tuhan, ya seharusnya itu menjadi bagian hidup yang setiap hari itu ada. Jangan lagi ketika kita berkata doa itu harus lipat mata, tutup tangan. Salah lagi. Tutup mata dan lipat tangan ya. Akhirnya kita harus menyediakan waktu khusus, sehingga ketika kita tidak bisa itu, kita punya alasan, saya nggak ada waktu untuk berdoa. Bukan berarti saya berkata bahwa kita tidak perlu waktu spesial bersama dengan Tuhan. Itu harus kita punya waktu sendiri sama Tuhan. Tetapi jangan itu menjadi alasan untuk kita tidak berdoa. Karena bagi saya, doa adalah ngomong sama Tuhan. Waktu saya cuci piring, saya sering ngomong sama Tuhan. Sambil cuci piring dalam hati bisa ngomong sama Tuhan. Bisa banget curhat semuanya sama Tuhan gitu ya. Sambil cuci piring, sebel pisan tuh enggak Tuhan. Dia itu ya udah saya baikin, ternyata dia gini-gini gitu ya, sambil cuci piring. Tapi enggak dibanting piringnya ya. Ngobrol sama Tuhan. Waktu saya naik motor, sering kali gitu ya. Saya tuh rumah di Cimahi, kerja di Bandung gitu ya. Jadi sering kali kalau dari rumah itu yang namanya lampu merah itu banyak sekali gitu ya. Jadi kalau udah kepentok kena lampu merah, satu lampu merah berarti yang lain itu pasti lampu merah gitu ya. Nah saya sering kali di jalan sebelum kena lampu merah saya ngomong sama Tuhan, Tuhan boleh nggak kasih lampu hijau gitu ya. Saya suka bilang gitu sama Tuhan, kasih deh Tuhan lampu hijau. Bener dikasih, begitu belok kena lampu, yes lampu hijau gitu ya. Jadi saya bisa langsung gitu ya. Karena begitu lampu hijau, terus saya bilang sama Tuhan, berikutnya hijau lagi dong Tuhan. Dikasih lagi gitu ya. Saya kaget luar biasa nih Tuhan gitu ya. Terus saya jadi penasaran gitu ya. Yang berikutnya dikasih hijau lagi enggak ya? Saya ngomong lagi sama Tuhan, Tuhan hijau lagi dong gitu ya. Bener Bapak Ibu, dikasih hijau lagi. Sampai semua lampu merah itu yang saya lewati hijau dong. Dan saya tidak terlambat otomatis ya sampai di sekolah gitu ya. Nah pengalaman itu membuat saya, kalau saya ngomong sama Tuhan, minta sama Tuhan, dikasih gening. Kemudian saya lakukan hal yang sama di hari berikutnya ketika saya betul-betul, ini buru-buru ya waktunya gitu ya. Tuhan hijau lagi dong gitu ya. Apa yang Tuhan lakukan? Merah dong. Ya, dikasihnya merah, nggak dikasih hijau gitu ya. Terus saya bilang, ya udahlah, di sini merah, di sana hijau dong gitu ya. Apa yang terjadi? Enggak dikasih hijau, merah yang dikasih. Sampai terakhir lampu lalu lintas itu semua dikasihnya apa? Merah. Terus saya bilang, Tuhan merah, tapi ya udahlah ya, sampai di sekolah 7.00. Masih minta sama Tuhan. Karena kalau 7.01 aja udah dianggap terlambat. Tapi saya nggak tahu kan sampai jam berapa saya di sana. Begitu saya sampai di sekolah, sudah ada 2 orang yang di depan saya. Dan saya lihat fingerprint itu udah jam berapa? 7.00. Waduh, kemudian teman saya gini, Prin, Gak bisa. Saya bilang, Tuhan nanti bagian aku 7.01 gitu ya. Tapi benar, gak bisa. Akhirnya bisa. Begitu dia bisa, saya coba, saya sekali aja deh Tuhan, sekali jadi. Begitu fingerprint 7.00. Dikasihnya di 7.00, bukan di lampu merah. Nah, artinya apa? Ada bagian ketika kita ngomong sama Tuhan, minta sama Tuhan, gak semuanya sesuai dengan kehendak kita. Ya Tuhan kasih sesuai dengan selarasnya Tuhan, maunya Tuhan. Tapi biarkan doa itu menjadi bagian yang ada di dalam hidup kita, tidak dibatasi oleh apapun. Itu yang dilakukan oleh Daniel ya. Bahkan di dalam pasal yang ke-9 ayat yang ke-3 dan ke-4, doa itu menjadi kekuatan bagi Daniel. Ketika dia menghadapi kesulitan, dia bisa curhat sama Tuhan, dia bisa ngomong apa aja sama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ada berapa banyak kita merasa penuh dengan hati kita, dengan hidup kita, ya? Saya percaya, ya.
bahkan sebatas pengalaman yang begitu panjang dengan Pak Yopi sebagai gembala sidang di tempat ini, pengalamannya luar biasa, usianya juga sudah sangat melebihi saya gitu ya. Bukan berarti nggak pernah punya persoalan yang dadanya penuh ya Pak Yopi. Saya yakin nggak ada orang yang kebal dengan yang bisa bertahan, tidak ada sama sekali persoalan dan berat di dalam hidupnya. Tapi bagaimana doa itu menjadi bagian ya, sesuatu yang Tuhan beri dalam hidup kita untuk kita bisa menjadi ringan. Ada banyak orang yang takut untuk berdoa, enggak mau berdoa. Kenapa? Karena berpikir berdoa itu bahasanya harus bahasa yang luar biasa, bahasa yang hebat gitu ya. Harus bahasanya itu, kalau punya bahasa, saya bahasanya terbatas, nanti gimana berdoa? Kembali, Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, Tuhan pun tidak dibatasi oleh bahasa. Tapi Dia tahu apa yang menjadi keinginan kita. Aplikasinya apa buat kita hari ini? Bapak Ibu yang terkasih, jangan pernah punya banyak alasan untuk kita tidak berdoa. Semakin kita sering ngobrol sama Tuhan, semakin kita dekat sama Tuhan. Ya, anak saya yang bungsu itu kan kadang kalau anak laki itu suka kadang-kadang kayaknya ya suka angin-anginan bawa gitu ya, kayaknya saya berpikir kayaknya gimana gitu ya. Tapi saya sempat satu hari itu saya sangat dikagetkan, ternyata gitu ya, setiap malam itu saya pas sedang setrika itu saya lihat dia sudah baringan itu, dia sedang berdoa. Artinya kadang-kadang kita berpikir, aduh anak kita ini nanti gimana gitu ya. Tapi ada banyak hal Tuhan bisa bekerja di dalam kehidupan siapapun. Jadi jangan pernah punya alasan, banyak alasan kita nggak bisa berdoa ya. Karena doa memberikan kita kekuatan. Doa bukan hanya bicara tentang meminta atau punya harapan, tapi doa bicara tentang kekuatan, bicara tentang ketenangan. Yesus ketika dia nggak tahu lagi harus gimana di Taman Getsemani, dia berkata, dia berdoa, dan itu memberikan kekuatan sehingga dia beres menyelesaikan tugas yang harus dikerjakan dengan tuntas. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam Ratapan pasal 3 ayat yang ke-26 dikatakan, ketika kita tidak tahu harus seperti apa, firman Tuhan berkata, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberikan contoh yang luar biasa. Bahkan ketika dia meminta murid-muridnya untuk mendukung dia di dalam doa, ketiduran semuanya. Tuhan hanya berkata, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam saja bersama dengan aku? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari hari ini kita kembali diingatkan ya. Belajar dari kisah Daniel ya. Kita boleh memutuskan untuk hidup di mana saja. Kita boleh memutuskan untuk boleh melakukan kesibukan apa saja, bisa melakukan kesibukan apa saja. Kita bisa berteman dengan siapa saja. Kita bisa bekerja dalam bidang apa saja. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, sudahkah kita berketetapan untuk apa? Untuk tidak menajiskan diri, untuk punya standar firman Allah dalam hidup kita, untuk tidak terpengaruh oleh hal-hal yang buruk, oleh hal-hal yang jahat, bahkan tidak terpengaruh untuk melakukan kejahatan. Ya. Dan sudahkah kita berketetapan hati untuk hidup di dalam doa sebagai satu sikap hidup kita yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan karena karyanya yang luar biasa. Mari kita berdoa. Pemain musik boleh membantu saya untuk menaikkan sebuah pujian. Kita tahu karya Tuhan terlalu ajaib bagi hidup kita. Kita tahu karyanya tidak bisa dibandingkan oleh apapun. Dan ketetapan hati bagi Allah tentu akan menghasilkan kekuatan bagi kehidupan orang percaya di dalam menghadapi hari-hari yang semakin jahat.
Kejahatan itu memang harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Kita akan angkat refnya saja, karya terbesar. Mari kita ini meyakinkan kita pujian ini, bahwa sungguh karya yang terbesar Allah dalam hidup kita. Biarkan membuat kita memiliki sebuah keputusan untuk kita tetap ada di dalam jalurnya Tuhan, untuk kita tetap hidup di dalam doa, ngobrol sama Tuhan, komunikasi sama Tuhan. Karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, terima kasih Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Benar Tuhan, Engkau kami kagumi, dan biarkan kami boleh tetap ada di dalam kasih setia Tuhan, dan biarkan Tuhan Engkau terus mendampingi kami untuk kami boleh terus melihat karya Tuhan yang besar atas hidup kami. Nyawamu yang berharga Engkau berikan bagi kami, penebusan yang luar biasa sudah Engkau berikan bagi kami, pembenaran Tuhan sudah Tuhan kerjakan bagi hidup kami. Dan biarkan ketika kami boleh melihat karya Tuhan yang luar biasa, kasih yang terbesar atas hidup kami bisa menetapkan hati untuk terus mengasihi Tuhan melalui hari-hari hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini kami, berkati kami semua, berkati apa yang kami kerjakan, dan biarkan nama Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama-Mu kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu dimanapun berada. Jangan lupa komen, subscribe, agar video-video tersebut dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua.